Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Aku mau curhat hari ini. Aku tuh greget banget. Kenapa sih masih banyak orang itu menganggap kalau hidup hemat itu pelit. Nah, aku bingung nih kalau hidup pelit gitu. Padahal kan eh, kita mengatur keuangan kita tracker. Itu kan tujuannya baik agar keuangan keluarga itu jadi sehat. Kita bisa tahu kemana aja uang itu larinya. Jadi nggak mau bazir dan nggak ke hal-hal yang sebenarnya nggak penting, nggak perlu gitu. Aku sharing kakebo ini karena memang menurut aku ini bagus banget cara mengatur keuangan ala kakebo ini gitu. Setelah aku menjalani kakebo ini, banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat, berguna, dan bisa mengubah hidup aku sendiri gitu loh. Yang aku senang dari kakebo ini adalah dia punya prinsip gitu. Kakebo ini mungkin agak terdengar repot, ribet, tapi perlu dilatih aja gitu. Sedangkan aku aja lama loh gitu. Kalau awalnya tuh berantakan banget gitu. Ini perlu waktu memang gitu. Jadi emang harus dirapiin gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama berhemat atau pelit. Tapi karena kita bisa men-tracker keuangan kita, jadi kita tahu dan lama-lama kita sadar menggunakan uang tersebut. Setelah menjalankan kakebo, ini lama-lama juga banyak perubahan yang di dalamnya ternyata kakebo mempunyai prinsip ya, yaitu prinsip kita terhadap uang. Maksudnya kita bisa menghargai uang gitu. Walaupun sekecil uang itu gitu, uang receh gitu, kita hargain banget. Jadi kakebo ini mendorong kita untuk menahan ego, terus menjadi rasa bersyukur gitu. Kita bisa hidup sebatas yang kita mampu. Jadi nggak perlu lihat orang beli ini kita mau, orang beli sono kita mau, orang mau kesini kita mau. Itu bisa bahaya, maksudnya bisa berantakin gitu. Tapi kalau kita udah tahu rule-nya, udah tahu tracking keuangan kita secara jelas, itu kagak ada perasaan kayak gitu. Jadi kakebo ini merubah lifestyle hidup itu ke yang lebih jelas gitu. Terus yang aku suka lagi, ada prinsip kakebo yang mendorong untuk kita mempunyai tujuan kita bisa tercapai dengan ya kita harus disiplin. Disiplin ini ya udah kita men-tracker aja keuangan kita gitu. Dan di situ maka terjadilah yang namanya hidup hemat gitu. Jadi kita memilah-milah apa yang perlu dan apa yang nggak perlu, apa yang butuh dan apa yang nggak butuh, apa yang kita harus tunda dulu, apa yang kita dahuluin dulu. Kakebo ini sebenarnya sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting untuk nyelamatin keuangan keluarga kita atau keuangan kita bagi yang masih single, keuangan keluarga kita bagi yang single-single tapi masih ikut orang tua. Gitu. Positive vibe-nya bagus banget kakebo ini gitu. Gimana sih cara ngaturnya gitu? Kita harus tahu dulu gitu pendapatan kita berapa. Setelah itu kita harus pilah-pilah dulu biaya prioritas. Biaya prioritas ini yang tiap bulannya itu pasti akan keluar. Tiap tahunnya pasti akan keluar. Misalnya kayak sewa rumah, sewa kos. Nah ini kan tiap bulan harus keluar. Ditulis nih berapa pengeluaran rutin secara jelas ya, yang realnya ya. Ini ditulis semua satu-satu apa yang penting. Misalnya yaitu tadi sewa rumah berapa. Terus kalau kita punya asuransi, nah itu juga asuransinya berapa, semuanya dihitung. Biaya-biaya kayak internet, kita catat semua. Termasuk biaya cicilan pendidikan. Nah ini penting banget nih. Misalnya kalau anaknya itu masih dalam perut ya, kita harus udah cicil tuh. Atau kita baru mau nikah aja pun kita harus udah mikirin tuh. Kalau udah siap punya anak, itu kita harus udah cicil sebenarnya. Jadi penting banget masa pacaran itu bicara sampai mendalam ya gitu ya. Kalau yang udah mau serius ya.
biar nggak ada terjadi konflik-konflik yang berantem karena uang gitu, karena nggak terbuka, karena kita nggak tahu tujuannya, karena nggak jelas gitu. Kayak gitu. Nah, ini juga biaya anak harus dicicil dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Pajak mobil, pajak motor, terus maintenance-nya berapa, kan mobil harus dirawat. Nah, itu kita masukin juga, misalnya gitu. Kalau nggak punya mobil ya bagus sih, jadi untuk mengurangi pengeluaran gitu. Iya, itu. Nah, ini yang biaya prioritas ya. Setelah kita udah tahu ini, terus kita masuk ke biaya variabelnya. Misalnya kayak dana darurat, misalnya kalau dana darurat itu kan misal kalau lagi sakit kepala kita butuh panadol, kayak gitu kan, itu biaya-biaya yang kita nggak tahu gitu kan. Ini kita masukin ke dana darurat. Terus kayak listrik, gas, dia gas itu gas tabung ya, tinggal dihitung aja tuh, satu tabung itu berapa dia cukupnya gitu, berapa lama dia bisanya gitu. Nah, itu tinggal ditulis berapa biayanya, sama listrik juga berapa perkiraannya, karena kita udah tinggal lama di situ kan, jadi kita agak udah tahu ya rutinitasnya gitu kan, berapa aja. Nah, itu ditulis aja tuh. Terus sama biaya investasi buat kita, maksudnya kita perlu berkembang, maksudnya kita perlu baca buku gitu kan, perlu belajar, itu juga kita masukin tuh berapa sebisa kita. Ya, kita juga kan perlu baca buku ya, baca buku, atau kita perlu belajar atau kursus gitu buat nambah-nambah skill kita gitu. Ini juga semampunya kita berapa gitu. Setelah kita tahu ini biaya variabelnya, nah terus lalu baru kita ke makanan. Makan kita sebulannya juga enggak tetap ya. Tapi kalau kita udah tahu berapa sih secukupnya kita, cukupnya kita itu berapa. Jadi satu keluarga itu berapa kepala, terus berapa beras, berapa liter yang kita masak, itu secukupnya kita makan itu berapa. Oh iya, kakebo ini juga mendorong kita untuk berprinsip menahan ego. Nah, makanya menahan egonya di sini ya kita semua kita catat, jadi nggak ada tuh yang main pakai uang semaunya gitu, udah nggak ada gitu semuanya. Itu yang juga menahan ego. Nah, setelah biaya variabel ini udah ketahuan, baru kita lihat nih sebenarnya berapa yang bisa kita tabung. Di sini kita juga harus mempunyai tujuan. Menabung di awal secara rutin ini juga sangat penting ya. Kita harus punya tujuan, kita harus punya goal. Karena prinsip di dalam kakebo ini juga mempunyai prinsip untuk mendorong kita mencapai keimpian dan ketujuan kita. Apa yang kita mau, apa yang kita tuju. Oke, balik lagi ke tabungan. Jadi berapa tabungan yang kita mau tabung gitu. Nah, kalau kecil, kok kecil banget ya, kok nggak bisa ya? Berarti kita harus menurunkan ego, yaitu entah lifestyle kita turunin, terus di sini biaya tetapnya kita pilah-pilah lagi. Misalnya kalau aku di sini ada Amazon atau Audible, mungkin Audible-nya kita bisa kurangin atau Amazon-nya kita bisa kurangin, bisa jadi gitu. Atau yang tadinya kita makan boros, kita sering jajan, itu kita kurangin, kayak gitu aja gitu. Kakebo ini membuat kita satu, menghargai uang, karena dengan men-tracker uang sekecil apapun itu, jadi kita tahu banget betapa harganya uang kecil itu. Kakebo itu kayak mengajarkan aku juga untuk rasa syukur. Ya, pendapatannya segini, ya nggak mungkin dong kita hidup keluar batas dari pendapatan. Karena prinsip kakebo ini, dia mendorong agar kita tidak berhutang. Jadi keuangan kita sehat, apa adanya gitu. Apakah kita bisa nabung atau enggak, itu tergantung lifestyle kita gitu. Nggak apa-apa sih kita nggak bisa nabung, tapi kita udah bisa men-tracker keuangan kita, itu is okay. Tapi kan selama kita bisa humble, hidup secukupnya, menurunkan ego, menurunkan gaya hidup, menghitung keuangan kita secara sadar, kebutuhan kita secara sadar, kita bisa pilah-pilah apa sih yang utama dan apa sih yang bukan secara sadar. Karena di sini kita harus mempunyai tujuan yang dimana nanti bisa menyelamatkan hidup kita juga. Nah, kalau Kakebo in Japan sendiri,
Dia di sini pendapatan dikurangi tabungan awal, biaya fixnya berapa, variabelnya, perkiraan berapa. Semua ini berawal dari kebiasaan ya. Kita terbiasa makan enak, kita terbiasa dengan hal-hal yang mahal, kita terbiasa dengan hal yang boros, itu menjadi kebiasaan. Tinggal kebiasaan itu dibalik, disederhanain dengan secukupnya, sehumble-nya. Aku jarang banget sekarang ya, udah makan di luar tuh jarang banget. Kita lebih bikin di rumah dan kerja pun bawa bento. Hal itu jadi menjadi terbiasa juga. Kita lihat restoran, ngeliat orang makan ini tuh nggak merasa oh kita juga mau, oh kita juga ini, enggak gitu. Nggak memaksakan kehendak, menurunkan ego gitu. Nah ini yang aku dapat dari prinsip kakebo ini. Jadi kayak greget banget ya. Kalau hidup hemat itu dibilang pelit. Hemat ini tercipta karena kita menjalani hidup kakebo gitu. Pengaturan keuangan ala kakebo ini gitu. Kita tracker uang kita. Bener-bener pilah-pilah untuk yang bermanfaat apa gitu. Untuk keluarga kita, untuk kita sendiri. Mengatur keuangan dengan metode ini kan berarti orang yang berpendapatan per bulan. Enggak juga. Untuk freelancer juga, pendapatannya harian juga. Tinggal yang penting kita udah tahu apa sih prioritasnya yang harus kita dahuluin. Itu tinggal dicatat aja gitu. Yang bayarnya harus 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Tinggal dicicil aja per bulan dia berapa sih angkanya gitu. Atau kebutuhan-kebutuhan harian. Misalnya kita beli sampo itu habisnya berapa hari, berapa uang yang keluar, kan tinggal dibagi-bagi aja gitu loh. 1 hari itu kita cukupnya berapa sih makan. Nah kalau ada uang lebih itu terus kita bagi-bagi deh buat kebutuhan yang prioritas lain gitu. Atau enggak ya udah kita tabung, kita secukupnya hari itu berapa ya itu yang terus dipertahanin. Kan tiap hari juga kadang besar, kadang kecil gitu. Atau lusanya turun, kan itu juga bisa menjadi dana darurat untuk menambahkan yang turun tersebut gitu loh. Gitu. Begitu juga sama freelancer. Sekali dapat uang tuh besar, tapi kan dia ada di tengah-tengahnya yang tidak bekerja. Poin di sini adalah kita harus mengetahui berapa kebutuhan kewajiban kita. Yang benar-benar wajib ya, jangan yang buat hedon-hedon ditulis buat kewajiban. Misalnya kalau kita mau keluar, kita mau jualan, mau ini ditulis di kewajiban. Terus kita cicil, tapi itu kan hanya keinginan ya. Jadi itu bisa kita cut dulu kalau emang yang benar-benar penting itu nggak terpenuhi gitu. Kita ini yang wajib tuh ya biaya pendidikan. Terus sewa rumah, kalau kontrak rumah ya kan harus sewa, harus bayar. Ya masa ya kita diusir kagak bayar. Kan nggak juga gitu. Terus asuransi mungkin itu termasuk wajib ya. Terus sama ya udah tambah-tambah lagi apa yang bener-bener dibutuhin sama keluarga itu untuk berkelanjutan hidup. Tinggal kita uraiin aja secukupnya kita berapa sih. Kalau terlalu berat kita kurangin ini aja deh, ini nanti aja dulu lah, ini gini kayak gitu. Jadi gimana sih teman-teman, kasih aku pendapatnya juga atau kita sharing-sharing juga. Selamat beraktivitas ya semuanya, sehat-sehat selalu. Oh iya juga sama teman yang baru, jangan lupa subscribe, share, like biar kakebo terus grow up. Makasih ya, bye-bye.